Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Saat ini saya Darmawan Ismail. Dan seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita akan ngobrol bersama praktisi komunikasi, ya. Pastinya obrolan ini sangat menarik sekali. Ini kaitannya dengan bagaimana sih membangun berpikir positif di masa pandemi, ya. Ditunggu WhatsApp-nya di 0812 112 4928 atau melalui satu line telepon 021 344 0798. Di ujung line telepon sudah terhubung dengan Pak Rudi Hernanda, SSN, MA. Beliau adalah praktisi komunikasi. Kita membicarakan mengenai membangun berpikir positif di masa pandemi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Pak Rudi bagaimana saat ini? Alhamdulillah, berkat doa Mas, saya sehat. Alhamdulillah. Ya, posisi saat ini di mana, daerah mana, Pak Rudi? Saya di Kalibata, Jakarta. Wow, dekat lah ya. Hujan tidak saat ini di sana, Pak? Satu hari ini mendung, jadi alhamdulillah Mendung, ya? karena hari ini saya WFH, jadi saya menikmati hujan. Betul banget. Enjoy life ya, Pak ya. Even masalahnya apapun juga ya. Oke, Pak Rudi, kita ngobrolin membangun berpikir positif di masa pandemi. Memang kadang kalau kita bicara dasarnya kan katanya ini membangun nih. Ya. Nah, kita combine dengan berpikir. Ini membangun kan harus ada yang namanya pondasi yang kuat. Entah itu kalau kita bikin rumah seperti itu, Pak Rudi. Nah, kalau kaitannya dengan berpikir positif, positive thinking. Kadang kan orang di awal udah suuzon aja segala sesuatunya apapun juga dikaitkan dengan pandemi. Seperti apa sih baiknya, Pak? Kalau sederhananya gini, kalau diskusi paling pendek kalau ditanya bagaimana sih cara berpikir positif di era pandemi, ya berpikir positif aja, selesai gitu kan. Udah gitu. Tapi sebenarnya topik malam ini memang karena saya juga selain di komunikasi, saya juga hipnoterapis ya. Oh, oke, baik. Nah, jadi topik ini memang sangat menarik karena saya alami langsung dari teman-teman, sahabat-sahabat saya, baik itu yang menelpon saya ataupun yang ketemu langsung, mereka sangat parno lah ya dengan kondisi yang sekarang. Betul banget, betul. Sampai ada orang yang teman saya, pulpennya dipinjam temannya, setelah itu dia buang, nggak berani pakai. Segitunya ya. Kemudian yang lucunya lagi, apa itu, Pak? dia tidak berani berselisihan lewat di belakang kursi temannya. Masya Allah. Karena temannya baru tiba naik kereta ke kantor gitu ya. Di dalam bayangannya tuh tubuh temannya tuh warna hijau semuanya kayak huluk gitu. Banyak kumannya. Nah terus ya ampun. Karena kita sepakat bahwa pada waktu saya ingat tuh 18 Maret ya kita mulai WFA berlaku dan WFO itu, daerah saya itu diblokir lah semua di portal. Jadi otomatis saya tidak bisa menerima kunjungan klien saya. Karena kesepakatan warga tidak ada kunjungan. Nah, mau tidak mau akhirnya saya membuat satu konten video dan itu ada di YouTube channel saya. Nah, bersamaan juga judulnya sama dengan topik kita, cara membangun berpikir positif. Cuma tidak saya kaitkan dengan judul pandeminya, tapi cara mudah membangun berpikir positif. Nah, berangkat dari itu gini, sebenarnya kalau kita bangun tidur, nah, apakah kita bekerja dulu atau berpikir dulu gitu? Gitu kan? Ya. Orang bilang, ya berpikir dulu. Saya bilang tidak, bekerja dulu. Bekerja dulu. Loh kok bekerja dulu sih, gitu kan? Ya karena pikiran kita harus kita aktifkan dulu. Kayak kalau orang bilang bangun tidur itu masih kliyeng-kliyeng, artinya ruhnya belum kumpul gitu lah. Masih 5 watt. Masih 5 watt. Karena kita harus mengaktifkan dulu pikiran kita, barulah kita bisa bekerja, dalam arti pikiran yang bekerja. Nah, berarti kalau mengaktifkan, pilihannya kan mau atau tidak mau diaktifkan. Betul. Seperti handphone, mau diaktifkan atau di-on-kan atau di-off-kan, kan gitu kan ya. Iya. Nah, berangkat dari itu berarti berpikir positif, pilihannya mau atau tidak mau. Karena kita mengaktifkan pikiran, mau atau tidak mengaktifkan, sama dengan berpikir positif mau tidak mau.
Nah, saya melakukan riset kecil lah gitu ya. Kalau secara teorinya, berpikir positif itu adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan, yang jika kita melihat sesuatu di balik dari masalah, itulah orang-orang yang berpikir positif. Jadi sederhana seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mengatakan nggak masuk logika gue itu. Nah, Betul. itu karena kita menggunakan pikiran kita gitu. Pikiran sadar kita. Nah, berpikir positif, dia menggunakan landasan ilmu pengetahuan. Kalau dia tidak berlandaskan ilmu pengetahuan, dia tidak akan tidak disebut dengan berpikir positif. Nah, kemudian saya masuk loh. Terus kenapa orang menjadi parno ya? Tingkat kecemasan tinggi sekali sekarang. Bahkan sampai kemarin juga ada orang yang merasa dia sudah tertelan kuman gitulah ya, virus gitu ya. Sampai dia parno. Dan hari Sabtu ini saya sangat diminta untuk menghadiri sebuah keluarga yang lingkungannya terisolir karena virus, tapi mereka sebenarnya tidak, cuman mereka lebih takut daripada orang yang kena virus gitu. Nah, saya selalu katakan dengan mereka, sumber utama dari pikiran positif adalah Anda sendiri. Sama dengan sumber utama dari pikiran negatif adalah Anda sendiri. Contoh, saya kasih sederhana saja. Ketika kita memegang gadget kita, begitu banyak informasi yang masuk, kan tinggal kita pilih informasi mana mau yang kita terima dan mana yang tidak. Kalau tidak mau kita baca, kadang-kadang kita lewatkan aja, atau langsung kita aja. Nah, ya kan? Nah, pada saat awal-awal pandemi, begitu masifnya informasi yang berkaitan dengan korban-korban atau kondisi, itu berseliweran di dunia maya kita. Betul. Di WA group atau Insta atau Twitter, macam-macam masuk. Hoax pun bertebaran. Lepas dulu dari hoax, perkara itu hoax atau nyata, ya. Tapi di dalam satu disiplin ilmu hipnosis adalah sesuatu yang berulang. Gitu. Jadi kalau informasi yang berulang-ulang itu masuk ke dalam diri kita, dia akan menjadi nyata, menjadi hidup dalam pikiran kita, walaupun informasi itu tidak nyata. Baik, jadi kita sendiri yang membuat itu jadi nyata. Betul sekali. Baik. Saya kasih contoh gini sederhananya. Tadi saya katakan, ketika kita baru bangun tidur, kita mengaktifkan pikiran kita. Sama seperti otak kita, ketika kita mulai berpikir, itu yang muncul adalah gambar, baru tulisan. Gitu. Jadi kalau saya menyebut nama Dermawan, tidak serta-merta gambarnya muncul. Tapi kalau gambarnya duluan muncul, saya tahu itu Dermawan. Karena Dermawan banyak kan gitu ya. Banyak, iya. Nah, secara umum gambar itu dah duluan muncul, baru tulisannya muncul. Nah, di otak kita di sebelah kanan, gambar itu tersimpan rapi tanpa memilah dan memilih benar atau salah. Makanya menurut si A cantik, menurut si B belum cantik, menurut si A baik, menurut si B baik. Tapi dia sama-sama, informasinya sama, dia masuk disimpan di dalam alam bawah sadar kita. Saya kasih contoh. Ketika saya katakan kursi, maka kita semua akan muncul gambar kursi. Terserah mau dia warnanya coklat, merah, hijau, kuning, terserah. Pokoknya kursi. Mau kakinya 2, 4, 5, terserah. Pokoknya kursi yang ada di kepala kita lah yang muncul kan gitu ya. Betul. Nah, kalau saya katakan namanya kucing, muncullah gambar kucing. Baik itu warnanya putih, belang 3, mau belang berapa, terserah. Nah, tapi menariknya, saya katakan tadi, pertama sekali yang muncul gambar, imajinasi yang tergantung informasinya. Kalau saya cerita seperti ini, saya pernah melihat seekor kucing. Kucingnya itu tingginya sekitar 40 cm. Kemudian gemuk ya, besar, bulunya berwarna hitam. Tapi menariknya, binatang kucing ini bulunya keriting seperti binatang biri-biri. Dan ketika saya dekati,
ternyata di tengah kepala kucing ada tanduk sepanjang 2 ruas jari telunjuk saya. Bayangkan, di tengah kepala kucing ada tanduk sepanjang 2 ruas jari saya atau jari Anda. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda pernah melihat kucing itu? Pertanyaan saya itu, tolong dijawab. Apakah Anda pernah melihat kucing itu? Seperti itu? Tidak pernah. Tapi kenyataannya gambarnya muncul di kepala kita, kan? Betul. Nah, bayangkan kalau saya berulang bercerita itu, dan besok saya katakan, saya tanya gini, Mas, kucing yang bertanduk tadi lihat nggak di pintu ini? Mas katakan, enggak, kayaknya belum lihat, nanti mungkin siang ada. Padahal kucing itu tidak pernah ada. Tapi imajinasinya sudah hidup. Nah, itulah cikal bakal yang membuat kita menjadi berpikirnya positif apa negatif, tergantung gambar tersebut ya. Oke. Itu. Nah, kalau saya katakan gini lagi, bahwa imajinasi kita ini bisa mengalahkan logika kita. Kalau saya katakan 2 tambah 2 sama dengan 4, betul? Secara umum 4. Tapi kalau saya katakan 2 tambah 2 sama dengan 5, apakah Anda mau terima nggak? Enggak, secara logisnya. Secara logika tidak. Tapi saya ketika menghitung 2 tambah 2 sama dengan 4, saya menggunakan kekuatan pikiran saya. Maka saya meminta upah 1 dari upaya saya menghitung. Maka saya tambahkan menjadi 5. Apakah Anda imajinasi bermain? Depend dengan kondisi. Tapi sih enggak katanya kan, saya pikir. Ya kan? Tapi kalau saya katakan, masa tega aman Anda nggak memberikan 1 saja ke saya? Saya kan udah menggunakan kekuatan pikiran saya untuk berhitung. Oke, baik. Maka kan dijawab, oh ya deh, boleh deh. Oke deh, ya. Tanpa disadari, sadari, Anda telah menanam logika itu di alam bawah sadar bahwa 2 tambah 2 bisa 5. Oke, baik. Besok saya katakan 2 tambah 2 6. Loh kok 6, kemarin kan 5. Si Fulan minta 1 lagi. Imajinasi kita sangat luar biasa gitu. Nah, iya, bermain di situ ya. Nah, itu dia. Akhirnya semua informasi tadi yang masuk di gadget kita, kita dengan bahasa-bahasa bumbu yang luar biasa, kita telaah tanpa disadari, itu terekam di alam bawah sadar kita. Dan pemicu-pemicu lain membuat menguatnya kita menjadi parno dengan kondisi ini. Nah, itu pengantar pertama. Kenapa muncul ketakutan-ketakutan? Kenapa muncul berpikir negatif? Nah, kalau orang bijak mengatakan begini, orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, maka dia tidak sempat memperbaiki dirinya. Artinya, kenapa dikatakan orang yang selalu mencari kesalahan orang lain tidak sempat memperbaiki dirinya? Karena gambar yang muncul di kepalanya adalah gambar negatif. Semua gambar orang yang negatif, sehingga dia tidak pernah melihat gambar dirinya. Nah, bayangkan gadget yang tadi, yang gambar-gambar masuk gambar negatif. Akhirnya dia berpikir negatif kan? Karena gambarnya negatif. Makanya dagelannya gini, orang yang suka nonton infotainment pasti senang gosip, kata orang gitu kan. Bener, ngegibah mulu. Gibah katakan. Karena memang yang dibicarakan ya gosip hal-hal itu gitu kan. Betul banget. Itu yang masuk dalam pikiran. Baik. Lalu apa yang harus kita bangun agar supaya pikiran positif ini bisa kita arahkan ke bisa kita tumbuh kembangkan? Karena tadi disampaikan memang hinopsis ini berperan di dalamnya, bisa bertambah, bertumbuh demikian. Mudah nggak sih Pak untuk membalikan hal dari negatif dengan kondisi sekarang masa pandemi menjadi hal suatu yang positif? Bagi saya, hidup ini pilihannya bukan sulit atau mudah, gampang atau sulit, bisa atau tidak. Tapi hidup pilihannya adalah mau atau tidak mau. Baik. Betul. Jadi depend to us juga ya, tergantung dengan kita juga. Baik. Kan tadi ya, video, foto, tulisan yang negatif itu kita yang mau baca, kita yang mau lihat, kita yang mau dengar, kan gitu kan? Dan memang kita punya bakat gibah ya, jadi makin jadi gitu ya. Nah, tapi mungkin persentasenya beda-beda bakat gibahnya kali ya. Betul. Kalau lingkungannya semakin mendukung, jadi gitu. Mendapat komunitas yang sesama gibah gitu ya. Betul. Biasanya
orang akan ketemu dengan dicarinya. Benar. Tukang gibah akan mencari teman yang penggibah juga, kalau nggak mungkin. Benar, gitu kan. benar. Nah, kalau kembali kita ke topik tadi bahwa gimana sih caranya membangun berpikir positif. Yang pertama, paling sederhana tadi, yang paling bodohnya tuh nggak usah lah berpikir negatif, itu bodoh lah. Nggak kan? usah. Sederhana kali kan. The simple word ya. Oke. Ya, bagaimana caranya nggak berpikir negatif? Gini, selalu ini saya praktekkan di rumah saya. Praktekkan. Baik. Saya dengan anak dan istri saya dan teman-teman saya juga saya ajak, klien saya ajak. Berpikirlah soal kematian. Saya selalu membaca itu. Orang mengatakan, ngapain sih bicara soal itu? Padahal itu pasti kita hadapi, tapi kita tidak mau membicarakannya. Ada yang bilang, serem banget sih lo ngomongnya. Betul gitu. Kalau ada klien-klien saya, karena saya juga family therapist, jadi keluarga-keluarga yang bermasalah dalam tanda petik ya, mau bercerai segala macam tuh diskusi. Di end-nya selalu saya katakan gini, ketika sudah mereka datang saya kan karena ingin berdamai gitu, cuman caranya sudah duduk mereka, dan ini memang fakta saya lakukan juga ke diri saya dan keluarga. Saya selalu tanya kepada sang suami, kepada sang istri, atau kepada anak. Saya tanya, apakah Anda yakin bahwa Anda akan bertemu dengan pasangan Anda di akhirat nanti? Sang anaknya juga saya tanya yang sama. Apakah Anda yakin ketemu orang tua? Atau orang tua saya tanya yang sama. Apakah Anda yakin ketemu anak Anda bersama anak Anda di akhirat nanti? Satu orang pun gak ada yang yakin. Karena semua tergantung dari amal perbuatannya. Nah, makanya kalau Anda tidak yakin, maka berbaik-baiklah kepada pasangan, kepada siapapun. That's so simple. Nah, kita nggak tahu. Betul. Apakah 5 menit lagi kita dahulu apa orang lain? Maka berakhirlah semua dengan kebahagiaan. Oke. Betul kan? Baik. Itu yang pertama ya. Itu dia. Mengingat bahwa memang kualitas hidup akan menjadi meningkat ketika kita berpikir, mungkin ini saat terakhir aku akan memberikan yang terbaik. Betul ya. Kedua, yang saya lakukan. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi bukan hanya teori ya. Baik. Pagi ketika saya bersolek untuk bersiap keluar rumah, saya bicara di cermin. Saya katakan, ini afirmasi yang saya lakukan. Rudy, sebentar lagi kamu ketemu orang hebat. Sebentar lagi kamu akan menjadi orang hebat, dan kamu akan menghebatkan semua orang-orang hebat. Maka energi positifnya naik. Kita mindset diri kita sendiri agar kita mendapatkan sesuatu aura positif juga terhadap diri kita. Betul. Baik. Ini sangat praktis gitu ya, yang saya lakukan. Saya sugesti itu. Bisa bayangkan nggak kalau pagi saya udah mau berangkat, belum berangkat masih bersolek dan mikir, nanti ketemu Mas Dermawan, langsung jemput. Masa orangnya gitu. Langsung kita makan lah gitu. Oke. Betul. Sama seperti sang penghibur kan, seorang entertainer. Begitu dia memijakkan kakinya di anak tangga pertama panggung, maka dia tidak menjadi diri dia. Iya. Ya kan? Dia berantem di rumah pun begitu dia naik panggung, dia halo semuanya apa kabar, pasti tetap senyum. Kenapa? Dia bangun aura positif, energi positif dalam dirinya. Jadi olahraga pun banyak kan yang melakukan meditasi atau mengambil energi positif yang ada di alam semesta. Jadi berpikir positif. Memang itu yang pernah bukan yang pernah ya, dalam artian sering kami mungkin sebagai penghibur, salah satunya penyiar ini, jadi kita dituntut untuk lebih profesional. Even ada masalah apapun di keluarga, tetap pada saat sudah di depan kita harus profesional. Seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Nah, padahal itu mungkin tidak menjadi diri kita kan, karena kita lagi bermasalah, tapi kita sang entertainer kan alat pemuas. Baik itu pemuas intelektual, emosional, spiritual audiensnya, kan gitu kan, sehingga orang tidak mau tahu kalau kasarnya Anda udah kami bayar loh, maka ada benar intelektual kami kan gitu ya. Iya, oke. Baik, Pak Rudy tahan dulu, ini sudah ada WhatsApp, saya bacakan dulu boleh ya? Silahkan. Ada Melinda di Jakarta Timur. Assalamualaikum Uda Darmawan dan Pak Rudy, apa kabar? Alhamdulillah kami baik. Aku mau tanya ke Pak Rudy Hernanda, gimana sih cara anak milenial ini membangun berpikir positifnya? Karena aku pun juga kadang suka bete dengan kondisi saat ini. Melinda. Langsung? Silakan. Salam kenal, Mbak atau Ibu Melinda? Melinda Mbak. Melinda ya. Oke ya. Nah, saya juga memang
membantu bekerja sama dengan BNN, memberi motivasi, memberi public speaking kepada para pegiat anti narkoba. Kemudian di Dinas Sosial DKI juga di panti-panti saya terlibat. Nah, bagaimanakah kita membangun berpikir positif kepada anak-anak milenial? Pertama gini, anak milenial yang jelas kita pernah melalui umurnya, tapi zamannya berbeda. Yang selalu yang terjadi adalah usia saya udah separuh lebih abad. Jadi kadang-kadang usia yang seperti ini merasa orang-orang yang di atas, yang senior-senior ini kan selalu menang dengan pengalaman. Orang-orang muda selalu menang dengan impian. Ya kan? Nah, seharusnya orang-orang yang menang pengalaman mengkawinkan, mengcombine impian itu dengan pengalaman. Bukan berbicara saya dulu. Kan selalu ya orang-orang senior itu, saya dulu ya gitu. Kamu nggak tahu saya dulu tuh begini loh, saya begini. Kalau anak saya dia ketawa kalau saya cerita, papa dulu ya di waktu sekolah SMP itu naik sepeda, salah sendiri kenapa miskin. Dibalikan, anak-anak sekarang kadang lugas langsung dengan to the point. Kalau dulu kita kan tidak boleh membantah. Betul. Ya, titahnya orang tua adalah undang-undang. Jadi kalau dosa, katanya dosa tidak boleh dipertanyakan. Kalau anak sekarang emang apa? Kan ditanya ya. Nah, jadi saya masuk dalam pikiran mereka. Ya, 3 hal yang selalu saya praktekkan. Dan ini di kelas saya pun saya katakan, apabila Anda mempraktekkan 3 hal ini, maka Anda menaklukkan siapapun dia orang. Baik itu di rumah, untuk anak Anda, untuk pasangan Anda, untuk anak buah Anda, mitra Anda, pimpinan Anda, siapapun itu. 3 hal. Pertama, hargai atau hormati. Artinya, hargai atau hormati orang, lawan bicara, mitra, partner, apapun namanya, sesuai dengan strata intelektual dan strata sosialnya. Kalau saya semuanya seorang profesor bicara dengan anak SMP, saya jangan bawa cara berpikir profesor saya, karena saya perlu SMP itu kan gitu ya. Oke, jadi kita kayaknya harus menyetel pemikiran kita harus memposisikan seperti halnya anak SMP, begitu ya Pak? Betul, jadi cara berpikir anak SMP-nya yang kita bawa. Jadi kalau kaitan dengan milenial tadi ya, anak milenial, mereka anak milenial, anak-anak sekarang itu menang dalam hal strategik. Karena memang maka itu di game-game di gadget banyak mengandalkan strategi kan. Betul banget. Nah, maka itu orang bilang anak sekarang dalam tanda petik kurang artistik dibanding yang dulu. Kalau saya tidak melakukan pertentangan itu, tapi kalau kenapa itu terjadi berpikirnya? Kalau kita dulu di zaman waktu saya SD, kita dipaksa berimajinasi dari buku yang kita baca, karena hanya teks. Gitu kan, saya masih ingat itu pelajarannya, saya di depan kelas membacakan buku tanpa buku di tangan. Sinar pagi, alangkah indah hari ini kami membaca kitab yang baru namanya Sinar Pagi. Itu masih ingat. Masih ingat terngiang-ngiang ya. Imajinasi. Ya kan? Tapi sekarang buku-buku ataupun yang ada di gadget itu imajinasinya udah ada, imajinya sudah ada. Sehingga mereka tinggal melihat imajinasinya, tidak perlu lagi digunakan, tapi gambar sudah ada. Makanya orang-orang katakan rumah-rumah sekarang lebih minimalis karena mereka tidak butuh lagi artistiknya. Yang penting udah gitu. Kenyamanan juga. Tapi anak sekarang lebih mudah dalam hal yang strategi. Mereka lebih kuat dalam strategi karena memang diarahkan ke sana bagaimana survive. Perhatikan anak sekarang, mereka kurang tertarik membeli rumah. Mereka katakan, beli aja apartemen, sewa apartemen. Mereka lebih tertarik dengan traveling, bekerjanya udah simple, betul banget. Iya. Nah, kita masuk dengan dunia mereka itu. Baik, Pak Rudi, ini pengen sekali ngobrol panjang dengan harapan kaitannya agar kita lebih dapat membangun berpikir positif di masa pandemi. Ringkasan berkaitan dengan tema kita, apa yang ingin disampaikan Pak Rudi? Silakan.
saya masuk kepada tadi hargai ya. Kedua, Hargai. ini 3 hal ini kalau kita lakukan, ini ringkasan termasuk yang 3 ini. Mm-mm. Hargai. Jadi kalau sesuai dengan strata sosial, strata intelektual, kalau kita berbicara kepada anak yang strata sosial di bawah kita, tidak usah katakan semuanya, bayangkan di tanganmu ada berlian, wong dia makan daging setahun sekali gitu ya. Jadi sesuaikan. Baru Baik. setelah Anda hargai, Anda rajinlah memuji, jangan pelit memuji orang. Oke. Jadi kalau dia melakukan sesuatu sekecil apapun, kamu hebat loh, saya bangga loh dengan kamu. Sehingga dia harga dirinya, dia diorangkan, merasain. Oke. Baru yang ketiga, hadiah. Hadiah nggak harus Hadiah. materi, bos. Ucapan terima kasih. Maka, makasih ya, kamu sudah menghebatkan tim ini. Wow. Lakukan itu, maka orang akan merasa dihargai, maka Betul. prestasi prestisenya terangkat. Itu agar orang mampu berpikir positif. Nah, Baik. kitanya kesimpulannya, agar kita mampu menjadi pribadi yang positif di era pandemi ini, satu tadi berpikir positif, hindari semua hal-hal yang negatif, baik itu berpikirnya, baik itu ngobrol hal negatif. Kedua, emosional negatif, mengeluh, ya. Jangan suka Jelas. mengeluh ya. Kalau bahasa saya selalu gini, jangan engkau mengeluh kepada temanmu karena Baik. mungkin masalahmu tidak bisa diselesaikannya atau kamu akan dibicarakannya di belakang. Tapi Betul. mengeluhlah kepada si pemilik keluhan. Pencipta. Baik. Tapi sebelum kamu mengeluh, hitung dulu nikmatnya. Oke. Oke. Baru yang ketiga, kedua emosional positif. Emosional positif itu gunakan rasa. Semua segala sesuatu itu bawa ke dalam diri. Seandainya aku yang seperti itu, enak nggak sih? Baik. Itu rasa yang positif. Baru yang ketiga, spiritual positif. Jadikan semuanya ini ibadah. Selama ini saya jelaskan kepada teman-teman, wah saya jadi nggak bisa keluar rumah begini. Mereka tersiksa. Saya katakan, Baik. kamu beruntung. Selama ini kamu pulang jam malam, kamu nggak ketemu anak, ketemu istri. Ini sekarang 24 jam kamu di rumah bersama mereka. Nah, manfaatkan waktu yang ada pada Manfaatkan kamu. waktu. Kesimpulannya adalah berpikir dengan berpikir positif, emosional positif, dan spiritual positif. Maka tubuh kita bereaksi positif. Jantung berdetak tenang, Oke. darah berdesir dengan tenang, sehingga tubuh kita mengeluarkan energi positif, Baik. dan akibatnya kita terhindar dari Oke. sugesti negatif baik dari luar maupun dari dalam diri. Baik. Wow, Pak Rudi, suatu hal kalimat yang indah yang Pak Rudi lontarkan berkaitan dengan bagaimana membangun berpikir positif di masa pandemi. Mudah-mudahan hal ini kita bisa terapkan dan kita yakin kita nggak usah pikiran negatif, sudah itu saja dulu, positif kita tanamkan. Pak Rudi, terima kasih banyak. Insya Allah kita jumpa lagi Pak Rudi. Insya Allah, Ya. kalau jodoh pasti ketemu lagi. Amin. Jodoh pasti bertemu. Oke. Baik Pak Rudi, terima kasih. Sukses. Salam buat keluarga Pak Rudi. Terima kasih kembali. Salam hormat untuk semua teman-teman di RRI dan Ibu Melinda ya. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.